Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu penguji uji kinerja PPG Angkatan 1 tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Adrin Masriza. Nomor peserta 2015-0124 3986. Ini nomor peserta saya. Bagaimana kabarnya Nana? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Coba ulang lagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Zaki, mana Zaki? Coba pimpin doa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Ya, dengan berdoa ini kepada Allah, semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, bagus. Nah, anak-anak ibu, kita masih dalam masa pandemi COVID. Jadi kita harus selalu menerapkan 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, itu ya. Kalau keluar kita memakai masker, dan kalau berada di tempat umum kita menjaga jarak. Kemudian setiap selesai melakukan kegiatan kita mencuci tangan. Ya, oke. Nah, hari ini kita belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 1. Nah, nah, kalau di buku halaman 156. Halaman berapa, Bu? 156. Pembelajaran 1 ya. Ya, Bun. Bun. Gimana? Nah, coba perhatikan, ada kelihatan gambar Ibu? Ada kelihatan gambar Ibu? Nah, coba lihat ya. Nah, kita belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 1. Nah, jadi tujuan kita belajar untuk hari ini adalah yang pertama, anak-anak ibu nanti bisa menemukan makna kosakata yang berkaitan menentukan bangun ruang berdasarkan banyak ruku, sisi, dan titik sudut. Ya, jadi kita sudah tahu apa tujuan kita belajar itu sekarang ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini kita nyanyi dulu sebentar ya. Siapa yang masih ingat lagu Membuang Sampah? Di subtema 1 kita sudah menyanyikan lagu Membuang Sampah. Kita ulang lagunya sama-sama ya. Ikuti bersama nyanyinya. Jangan membuang sampah di tengah-tengah.
Iya, jadi apa lagunya tadi? Apa judul lagunya? Membuang sampah. Nah, sampah itu kemana buangnya? Ke tempat sampah ya. Nah, jadi kalau anak-anak ibu ada dapatkan sampah walaupun kecil, sebaiknya dibuang ke tempat sampah. Oke. Nah, ada menyapu tadi pagi. Iya. Nah, paling tidak kita menyapu kamar. Ya, sapu kamarnya. Nah, itu nyanyinya tadi ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang lingkungan sehat. Tema 4 itu apa tadi judulnya? Di buku anak-anak ibu apa judulnya tema 4? Apa judulnya tuh? Tema 4 itu. Hidup bersih dan sehat. Ya. Nah. Nah, sekarang kita dengarkan percakapan ini. Semuanya menyimak ya. Teman-teman, ayo mengamati. Dengarkan teks percakapan berikut. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Kenapa harus dibersihkan, Kak? Di sini. Di videonya ya. Sudah? Nah, di dalam buku itu ada percakapannya. Coba siapa yang mau bertanya tentang video tadi? Habib? Mana Habib? Ya, siapa yang mau bertanya tentang video tadi? Siapa yang mau bertanya dulu? Alia? Mana Alia? Dengan siapa Rayu dan teman-teman berbicara, Bu? Dengan siapa Dayu dan teman-teman berbicara? Siapa yang tahu? Dengan siapa Dayu dan teman-teman berbicara? Siapa yang bisa jawab pertanyaan? Siapa tadi yang bertanya? Tugas kebun. Oh iya, dengan petugas kebun, dengan petugas kebun dia ya berbicara ya. Habib, Alia. Apa lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Alia Siti mana? Isan mau bertanya? Apa yang mau Isan tanya? Tentang video tadi. Nah, sekarang coba Ibu tanya. Siapa yang bisa jawab? Di mana Dayu dan teman-teman itu berada? Di mana mereka? Di mana? Kebun Raya Bogor.
Iya, di Kebun Raya Bogor. Siapa yang pernah ke Kebun Raya Bogor? Tahu anak-anak ibu Kebun Raya Bogor tuh? Di mana itu? Oh, belum pernah. Nanti tanya sama mama papanya ya. Jauh itu. Jauh. Di Provinsi Jawa Barat. Kalau mau ke sana kita naik pesawat dulu. Ya. Nah. Sekarang Ibu punya pertanyaan. Nah, yang Ibu tanyakan silakan menjawab ya. Faizi, mana Faizi? Iya, Bu. Iya. Apa isi percakapan petugas kebun dengan Dayu? Tentang kebersihan Kebun Raya Bogor, Bu. Iya, bagus. Tentang kebersihan Kebun Raya Bogor. Kemudian Nadia, mana Nadia? Nadia mana? Apa saja yang ada di Kebun Raya Bogor, Nadia? Pohon-pohon dan tanaman hias. Iya. Mengapa Kebun Raya Bogor itu harus dibersihkan, Isan? Isan, mana Isan? Mengapa Kebun Raya Bogor harus dibersihkan? Apa? Pohon dan tanaman. Isan, kenapa Kebun Raya Bogor itu harus dibersihkan? Apa yang akan terjadi? Iya, apa yang akan terjadi kalau Kebun Raya Bogor itu tidak dibersihkan? Yang berserakan dan membuat Kebun Raya Bogor tidak indah dipandang. Iya, bagus. Banyak daun kering yang berserakan dan membuat Kebun Raya Bogor tidak asri dan tidak indah dipandang. Ya, mohon anak-anak ibu yang kalau tidak berbicara, mic-nya dimatikan dulu ya. Nah, jadi itu tadi percakapan antara petugas dengan Dayu, petugas Kebun Raya dengan Dayu dan teman-teman. Ya. Jadi Kebun Raya Bogor itu termasuk tempat umum, kita harus menjaga kebersihannya. Ya. Nah, dimanapun kita berada, harus kita jaga kebersihannya. Misalnya anak-anak ibu makan, bungkusannya harus dibuang ke tempat sampah. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau di Padang itu di mana tuh tempat umum yang anak-anak ibu pernah kunjungi? Di mana? Taman Imam Bonjol. Pernah ke situ? Atau ke tepi laut? Siapa yang pernah ke tepi laut? Iya. Nah, Taman Melati. iya, Taman Melati. Nah, di situ ada bacaan judulnya Hutan Merupakan Paru-Paru Dunia. Coba lihat di buku, Nak. Ada berapa buah kosakata yang Ibu siapkan itu? Coba lihat di sini. Ada kelihatan? Nah, yang pertama ada karya wisata. Kemudian yang kedua ada tanaman hias. Yang ketiga
ada hutan lindung. Nah, iya. Kira-kira tahu nggak anak-anak ibu artinya itu? Nah, silakan tarik garisnya. Nah, kerjakan itu ya. Karya wisata itu apa yang sama artinya dengan karya wisata? Apa kira-kira? Kemudian tanaman hias itu apa maknanya? Tarik garisnya ya. Yang ketiga itu ada hutan lindung. Nah, sudah dapat jawabannya? Sudah dapat? Iya. Sekarang ibu tanya sama Alia Andriani. Udah, Bu. Alia, karya wisata itu apa makna katanya? Kunjungan ke suatu objek dalam menambah pengetahuan, Bu. Iya, bagus. Karya wisata adalah kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Yang kedua, Davi, apa makna dari tanaman hias? Tanaman hias. Tanaman yang digunakan untuk hiasan. Nah, sekarang kita mau membaca. Membaca dulu ya. Ada judulnya tadi bacaan di dalam buku. Hutan merupakan paru-paru dunia. Udah ketemu dalam bukunya? Zaki, iya. Baca Zaki. Baca yang paragraf pertama dulu. Yang lain mendengarkan Zaki membaca ya. Nah, yang paragraf kedua, coba Selvina. Coba lanjutkan. Zaki sudah baca yang pertama ya. Hutan banyak manfaatnya. Sudah Selvina? Terima kasih ya. Zaki dan Selvina sudah membaca. Ada mengerti anak-anak ibu bacaannya itu? Hutan merupakan paru-paru dunia. Mengerti ya. Mudah-mudahan anak ibu mengerti. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu, apa judulnya bacaan kita tadi itu? Judulnya hutan merupakan paru-paru dunia. Iya. Sekarang ibu mau bertanya. Zidan, mana Zidan? Mana Zidan? Ya, Bu. Apa yang terjadi kalau hutan itu rusak? Apa yang terjadi kalau hutan rusak? Apa jawaban Zidan? Iya, lingkungan bisa banjir. Nah, kalau sudah banjir nanti bagaimana? Kalau udah banjir nanti lingkungan itu menjadi kotor. Ya, kalau kotor nanti akan datang penyakit. Nah, itu akibatnya kalau hutan menjadi rusak. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Apa manfaat hutan bagi kehidupan? Kita dapat menghirup udara segar. Iya, bagus. Kita dapat menghirup udara segar. Kalau udaranya segar berarti lingkungannya itu sehat ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi hutan itu paru-paru. Anak-anak ibu tahu paru-paru? Paru-paru itu alat pernafasan kita. Boleh tanya sama mamanya itu. Di mana letaknya paru-paru? Di dada kita nih ya. Jadi kalau paru-parunya sudah rusak, berarti kita tidak sehat. Sama juga dengan hutan. Kalau tidak ada pohon-pohonan, berarti lingkungan kita sama dengan tidak sehat. Ada lihat di situ. Apa saja yang ada di situ? Lapangan bola. Apalagi? Kira-kira banyak enggak sampah di situ? Ya. Kalau ada sampah, kalau anak-anak ibu lihat sampah di situ bagaimana? Kita buang ke tempat sampah. Ya. Nah,
sekarang anak-anak ibu ceritakanlah tentang Imam Bonjol itu. Ibu yakin anak-anak ibu sudah pernah ke lapangan Imam Bonjol. Ya, ceritakan di lembar kerjanya. Nanti anak-anak ibu laporkan kepada ibu, bacakan kepada ibu. Ya, apa saja yang anak-anak ibu lihat di Taman Imam Bonjol Padang. Nah, sekarang ibu mau satu orang membacakan cerita tentang Taman Imam Bonjol Padang ini. Siapa yang bisa? Merupakan tempat Iya, Bu. Ya, coba baca. Taman Imam Bonjol Padang merupakan sebuah tempat. Taman ini banyak ditanami berbagai jenis tumbuhan. Dalam Taman Imam Bonjol Padang terdapat banyak pepohonan dan tanaman hias. Pohon dan tanaman tersebut hidup subur dan membuat lingkungan menjadi sejuk. Iya, bagus. Berarti Naila udah sering ke Taman Imam Bonjol ya. Di Taman Imam Bonjol itu ada pohon-pohon, iya. Ada tanaman hias. Taman Imam Bonjol itu tempat orang bersantai, ya kan? Nah, jadi harus kita jaga ya supaya lingkungannya bersih dan sehat. Dah. Nah, sekarang di taman itu ada tanaman, ada pohon-pohon. Pasti ada daun-daunan ya. Pernah anak-anak ibu lihat daun-daunan yang jatuh-jatuh? Ada daun kering. Ya. Nah, daun-daun kering ini termasuk bahan apa? Bahan alam, ya. Coba lihat di lembar kerjanya. Ada gambar. Ada gambar apa itu? Gambar ikan. Ibu kasih contoh kan? Gambar ini. Gambar ikan. Ya, ini dari daun kering. Ya. Biasanya daun-daun hiasan ini bisa kita pakai untuk menghias vas bunga atau hiasan dinding. Ya. Nah. Dah. Coba lihatkan sama ibu mana daun-daun keringnya. Kemarin sudah ibu suruh siapkan daun-daun kering. Sudah dibuat? Iya bagus. Jonathan, mau bikin gambar apa? Nih ada contoh ibu, ada nampak contoh ibu di situ ya. Siapkan alatnya dulu. Alatnya ada alat dan bahannya ada daun kering, kemudian ada lem dan gunting. Kemudian buat gambarnya di buku, di kertas dulu. Mau bikin gambar apa? Ini yang ibu contohkan gambar ikan. Anak-anak ibu mungkin mau bikin mobil-mobilan atau bikin apa lagi? Binatang yang lain. Kemudian kalau sudah buat gambarnya, gunting daun-daunnya. Silakan lanjutkan kerjanya. Gunting daunnya, tempelkan sesuai dengan gambar itu. Lanjutkan ya. Boleh minta bantuan sama orang tuanya. Nanti hasilnya kalau belum selesai, nanti dilanjutkan ya. Kalau sudah selesai, kirimkan hasilnya ke WA ibu. Coba perhatikan ini. Si Dayu dia menghias vas bunga. Ada nampak gambar ibu? Coba lihat gambar ibu. Vas bunganya. Ada nampak vas bunganya?
Iya, iya, iya. Iya. Apa yang dibaca kalau gempa itu? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Iya, ada gempa ya. Tenang dulu ya. Iya. Nah, anak-anak ibu kalau ada gempa, silakan lari keluar. Ya. Kalau ada gempa keluar, jangan panik. Jangan teriak-teriak. Nah, kayak gitu. Gempa itu kita berdoa, istighfar, supaya kita dilindungi oleh Allah. Ya. Nah, bisa kita lanjutkan? Ya. Nah, kita lanjut ya. Ada nampak gambar ibu ini? Gambar vas bunga sidayu ini apa bentuknya? Apa bentuknya? Masih ingat anak-anak ibu bangun ruang? Nah, kita pembelajaran sebelumnya kita iya bentuknya balok ya. Balok itu coba lihat, dia mempunyai titik sudut, dia juga mempunyai sisi dan rusuk. Mana yang sisinya? Sisinya yang bisa dipegang. Ya, yang datar itu ya. Itu sisinya. Kemudian rusuk yang pinggirnya, yang ada garisnya itu. Kemudian titik sudut yang di tepi. Berapa rusuknya balok ini? Siapa yang tahu? Berapa rusuknya? 12. Rafa, mana Rafa? Rafa, sisinya berapa ini? Balok ini? Sisi balok ini ada berapa? 6. Titik sudutnya ada berapa? Titik sudutnya ada 8. Iya. Supaya anak-anak ibu lebih paham lagi, silakan diskusikan lembar kerjanya. Ada berapa bangun ruang yang ibu berikan itu? Coba lihat ya gambarnya. Ada bangun ruangnya. Yang pertama itu namanya 5 segitiga. Berapa buah rusuk? Bikin garisnya ya. Ada 6 buah gambar ibu berikan. Silakan tentukan rusuk, sisinya, dan titik sudutnya. Nah, ibu beri waktu untuk menyelesaikan lembar kerjanya itu. Ya. Sudah selesai? Sudah? Nah, coba Trisan. Mana Trisan? Yang pertama 5 segitiga itu berapa rusuknya? Trisan?
Yang gambar pertama, berapa rusuknya? Sisinya ada berapa? Rusuknya ada 6, sisinya ada berapa? Sisinya ada 4. Titik sudutnya ada berapa? Siapa yang tahu? Sultan? Berapa titik sudutnya? 4. Nah, sekarang gambar yang kedua. Siapa yang bisa? Gambar yang kedua. Coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa gambar yang kedua? Itu namanya 5 segi 4. Ya, Sultan. Berapa rusuknya, Sultan? Alia bisa? Alia Siti? Alia Siti bisa? Nomor 3. Itu namanya 5 segi 5. Berapa rusuknya? Berapa 5 segi 5 rusuknya? Ada 10. Sisinya ada berapa? 6. Titik sudutnya ada berapa? 6. Lanjut. Nafis. Mana Nafis? Prisma segitiga. Berapa rusuknya? Mana Nafis mana? Iya, rusuknya ada berapa? Rusuknya ada 9. Sisinya ada berapa? Sisinya ada berapa? 5. Titik sudutnya ada berapa? 6. Bagus. Fatih. Mana Fatih? Fatih. Yang nomor 5. Berapa rusuknya? Namanya prisma segi 5. 15. Sisinya ada berapa? Sisinya ada 7. Titik sudutnya ada berapa? Titik sudutnya? 10. Iya, 10. Yang terakhir, siapa yang bisa yang terakhir? Habib. Apa itu namanya? Kubus. Kubus itu rusuknya ada 12. Sisinya 6. Titik sudutnya 8. Bagus. Berarti anak-anak ibu sudah bisa ya? Sudah bisa menentukan titik sudut, sisi, dan rusuk. Ya, sudah bisa ya? Nah, nanti jadi itu semuanya sudah kita bicarakan hari ini materinya. Nanti ibu berikan latihan. Silakan anak-anak ibu jawab. Kirimkan jawabannya ke WA ibu. Ya. Nah, masih semangat? Masih semangat? Nah, coba siapa yang bisa? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Dari yang pertama tadi, siapa yang bisa nyebutkan? Dari pertama tadi apa? Kosakata. Kosakata tentang apa? Tentang lingkungan lingkungan sehat. Ya kan?
Nah, masih ingat tadi lingkungan sehat itu ada yang harus ditumbuhi apa? Nah, coba Ibu tanya lagi. Apa saja yang kita pelajari tadi? Iya, Kebun Raya Bogor. Kemudian apa lagi? Belajar ya. Dari daun kering. Iya. Kemudian kita juga belajar. Kita juga belajar bangun ruang, menentukan apa? Apa yang anak-anak Ibu tentukan tadi? Rusuk. Apa lagi? Sisi dan titik sudut. Nah, ada yang mau bertanya enggak? Ada yang enggak mengerti? Ada yang enggak mengerti? Banyak enggak kedengaran, Bu? Oh, banyak yang enggak kedengaran. Ya, kalau kita lagi belajar seperti ini memang banyak yang enggak kedengaran ya. Mungkin sinyal ya. Mudah-mudahan kita berdoa saja kita bisa belajar di kelas besok ya. Nah, ada mau enggak belajar di sekolah? Mana bagus? Belajar di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Oh iya, makanya anak-anak Ibu, kita berdoa ya, berdoa sama-sama semoga pandemi ini hilang. Anak-anak Ibu bisa pergi sekolah. Sebelum kita tutup, kita nyanyi membuang sampah tadi dulu. Ya, masih ingat? Lagu membuang sampah tadi. Masih? Ikuti ya. Nah, jadi jangan membuang sampah sembarangan. Oke, ya. Nah, berarti sampai di sini pembelajaran kita. Kita bertemu kembali besok, ya. Nah, sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak Ibu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.